Halo Sobat TC, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Berjumpa lagi dengan Rotasi, Ruang Obrolan TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bersama kami Fauzia Trimutia Dewi dan Sofia Tulmarah, mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara dan sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, di episode kedua kali ini kita bakal ngebahas suatu hal yang sangat menarik dan pastinya menghibur sobat CTC di rumah. Pemain film, penyanyi, idol K-pop memiliki tubuh yang dianggap sempurna. Nah, tak jarang mereka ini mengalami gangguan mental karena dituntut untuk selalu tampil sempurna. Pernahkah kalian mendengar bulimia nervosa? Jadi apa sih bulimia nervosa itu? Mari kita bahas bersama di episode kali ini. Nah, jadi di episode kedua kali ini kita bakal ngebahas mengenai bulimia nervosa. Nah, bulimia nervosa ini tuh apa sih, Sof? Nah, aku baca dari artikel Alo Dokter. Jadi, bulimia nervosa itu keadaan di mana si penderita tersebut dia makan secara berlebihan, kemudian dia memuntahkannya kembali karena dia takut dengan berat badannya yang naik karena makan. Bahkan aku juga pernah lihat di salah satu internet, katanya itu si pengidap bulimia nervosa ini juga bisa melakukan diet ekstrim untuk menghindari kenaikan berat badan karena si penderita bulimia nervosa ini takut kalau misalkan berat badannya itu jadi bertambah gitu. Nah, dari yang aku dengar nih, bulimia sendiri sebenarnya hampir mirip dengan gangguan makan anoreksia. Nah, apa sih yang membedakan keduanya? Nah, dari artikel yang aku cari di Google, jadi bedanya itu kalau anoreksia adalah gangguan makan yang ditandai dengan adanya penurunan berat badan secara drastis dan disertai dengan gangguan metabolisme atau hormon dari si penderitanya. Sementara bagi penderita bulimia itu sendiri tidak selalu memiliki berat badan yang kurus, ada juga yang bahkan punya berat badan berlebih. Jadi yang bisa membedakannya itu pengidap bulimia ini akan memakan makanan secara berlebihan dan setelah itu dia ingin memuntahkannya. Iya, jadi walaupun sama-sama gangguan terhadap pola makan, pasti ada yang membedakannya ya. Kalau anoreksia itu dia memiliki tubuh yang sangat kurus karena dia melakukan diet ekstrim. Kalau bulimia, dia itu tak jarang yang memiliki tubuh gemuk karena dia itu makan secara berlebih walaupun dia memuntahkannya kembali. Seperti itu. Oke, nah ngomongin mengenai bulimia nervosa ini, jadi ciri-ciri yang bisa kita lihat itu apa sih? Dan apakah bulimia nervosa ini berdampak banget sama fisik kita? Nah, ciri-ciri bulimia ini dia itu makan secara berlebih dan mereka juga melakukan olahraga secara ekstrim gitu setelah makan. Karena perilaku tersebut, penderita ini menjadi letih dan lesu setiap saat, terus kuku dan rambutnya menjadi rapuh, seperti itu. Dan ciri-ciri yang bisa kita lihat juga itu dari cara dia mengkhawatirkan berat badan atau postur tubuh yang secara berlebihan. Dan juga bulimia ini ternyata berdampak pada kerusakan gigi dan tenggorokan karena ketika memuntahkan makanannya itu dilakukan secara memaksa gitu. Jadi bisa melukai tenggorokan dan bisa mengalami kerusakan gigi. Dan bahkan aku baca di internet bagi pengidap wanita juga bisa mengalami siklus menstruasi yang tidak stabil. Itu pasti bahaya banget kan ya? Ya pasti bahaya. Nah, bulimia sendiri banyak terjadi di public figure atau idol K-pop. Nah, siapa sih idol K-pop yang kamu tahu yang mengalami bulimia nervosa itu? Yang aku tahu dan yang pernah aku baca di internet, ada idol K-pop yang bernama Lee Soo-hyun Akmu atau Akdon Musician. Jadi dulu dia pernah mengaku mengidap bulimia nervosa ini, dan hal ini tuh bisa terjadi karena dia dituntut untuk selalu tampil sempurna dengan memiliki badan yang langsing gitu. Dan karena gangguan makan ini dia mengalami trauma gitu. Jadi kalau misalkan dia difoto, dia itu nggak mau dan nggak pede dengan postur tubuhnya gitu. Iya, aku juga pernah baca di internet. Sebelumnya mohon maaf ya Sobat TC kalau penyebutan namanya salah. Nah, dia itu bernama Kwon Jinah. Dia mengungkap bahwa dia itu mengalami bulimia nervosa ini ketika dia usia 18 tahun karena tuntutan pekerjaannya sebagai penyanyi
yang diharuskan untuk tampil sempurna seperti itu. Nah, ngomongin bulimia ini yang terjadi di public figure. Mungkin gak sih kalau bulimia ini terjadi juga di remaja kayak kita gitu, di umur belasan, dan faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan remaja saat ini mengalami bulimia nervosa? Mungkin banget ya, apalagi remaja zaman sekarang itu sering merasa insecure. Nah, dari rasa insecure tersebut, kita merasa bahwa memiliki tubuh yang ideal itu di atas segalanya. Maka dari itu kita itu harus bersyukur dan percaya diri dengan apa yang kita miliki saat ini. Ya betul banget, bahkan di generasi sekarang ini banyak remaja gitu ya yang mengalami insecure karena fisik, karena postur tubuh, dimana sebenarnya kita itu punya sayap yang juga indah gitu, tapi kita tuh nggak menyadari kalau sayap kita tuh seindah itu. Terus juga kalau misalkan kita mengalami insecure, kita harus banyak bersyukur ya, dan juga mencoba untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Dan public figure sendiri tidak terlepas dari yang namanya head comment. Nah, menurut tanggapan kamu nih, Ve, apakah head comment mempengaruhi seseorang untuk terobsesi berpenampilan sempurna? Dan contoh head comment seperti apa yang bisa mempengaruhi seseorang itu berubah menjadi sempurna? Menurut aku head comment itu sangat berpengaruh gitu ya. Terus apalagi banyak juga yang komen kayak contohnya, kamu kok sekarang kurusan banget, kemarin tirus, kok sekarang pipinya jadi tembem gitu-gitu. Dan dari head comment inilah yang menjadikan public figure ke-trigger, dan pada akhirnya public figure melakukan tindakan yang mungkin dilihatnya itu kayak kurang normal gitu ya, agar terlihat sempurna gitu. Iya, setuju banget ya, apalagi kebanyakan head comment itu pasti soal fisik ya. Ya betul banget. Terus terkait dengan head comment itu kan pasti nggak terjadi di public figure aja. Nah dari kamu sendiri nih, kamu pernah nggak sih ngalamin yang namanya head comment gitu? Terus gimana cara kamu menanggapi head comment yang terjadi dalam diri kamu ataupun juga yang terjadi pada public figure? Nah, pasti pernah ya, karena setiap orang kan pasti ada yang suka dan gak suka sama kita. Nah, cara menanggapinya ya kita tidak perlu memikirkan komentar jahat mereka. Kita harus percaya diri aja. Nah, kalau ada kritik, kita bisa mengambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya, seperti itu. Kalau aku sendiri juga pernah banget ya yang ngalamin head comment kayak gitu. Apalagi dulu itu aku orangnya pemikir gitu, jadi aku sering banget mikirin omongan-omongan orang. Tapi untuk sekarang lebih kayak bersikap bodo amat aja sih, tapi tetap mengambil sisi positifnya. Nah kalau misalkan head comment itu terjadi pada kita tuh nggak boleh langsung ngerasa kayak minder gitu kan ya. Iya, Kita betul. harus kayak berusaha kalau kita tuh baik gitu, kita juga punya kelebihan yang lebih gitu. Betul banget. Nah, jadi kesimpulannya kita itu harus bersyukur dan percaya diri dengan apa yang kita miliki. Dan kalau misalkan kita mendapat kritikan, kita harus bisa mengambil sisi baiknya dan membuang sisi negatifnya. Oke, mungkin sampai di sini ya pembahasan episode kedua kita kali ini. Terima kasih untuk Sobat ICTC yang sudah menonton episode kedua kali ini, dan semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi Sobat ICTC di rumah. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Tambara CTC dan juga follow akun Rotasi di Spotify. Kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten rotasi selanjutnya, langsung aja bisa DM ke Instagram kita @tambara_ctc. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode 2 season 4 kali ini, and see you on the next episode. Bye-bye.